Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qur'ani. Ketika kalian melihat gunung, apa yang terlintas di benak kalian? Apakah keindahannya atau benda yang besar, tinggi, dan tetap di tempat? Kalian tahu nggak kalau sebenarnya menurut sains itu gunung itu bergerak loh, dan juga mempunyai benda yang tersimpan di bawah tanah yang melebihi ukuran gunung tersebut. Yuk kita bedah fenomena gunung dalam kacamata sains dan Al-Quran. Pergerakan gunung. Di dalam ilmu geologi, proses terbentuknya gunung disebut juga dengan orgenesis. Bumi tempat kita berpijak ini tidak utuh seperti bola plastik, tetapi terpecah-pecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bertabrakan, kerak bumi akan mendorong ke atas dan membentuk pegunungan. Karena lempeng-lempeng tersebut terus bergerak setiap tahunnya, maka gunung-gunung di atasnya pun juga ikut bergerak. Benda bawah gunung. Di bawah gunung ada benda. Apa itu? Ya, di bawah gunung ada benda, yaitu adalah akar dari gunungnya. Ilmuwan asal Inggris yang bernama George Biddle Airy dengan teorinya yaitu isostasi Airy, beliau menganalogikan Bahwa gunung itu bagaikan balok kayu di atas air atau bongkahan es di atas laut. karena massa jenis kerak bumi lebih ringan daripada mantel buminya, maka gunung harus mempunyai akar Agar gunung yang tinggi dan berat itu tidak roboh atau anjlok. Akar yang menancap ke dalam perut bumi ini sangat besar, bahkan bisa mencapai 4 kali atau 5 kali lipat lebih tinggi daripada puncak gunungnya. gunung sebagai pasak di dalam Al-Quran. Dahsyatnya, fenomena ini sudah dituliskan di dalam Al-Quran sejak 1300 tahun sebelum ditemukannya teori ini. Di dalam Al-Quran, surat An-Naba ayat 6-7 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran surat An-Naba ayat 6-7. Seperti yang kita tahu bahwa pasak adalah sesuatu yang ditancapkan di dalam tanah dan mempunyai fungsi untuk menahan beban di atasnya. Ayat ini relevan sekali bukan dengan isostasi Airy dan mountain routes tadi. Gunung bergerak dalam Al-Quran. Tidak cuma itu loh, bahkan di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang pergerakan bumi, tepatnya di surat An-Naml ayat 88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan bagaikan awan yang berjalan. Kalau kita telaah lebih lanjut, awan itu tidak berjalan atau bergerak karena dirinya sendiri, tetapi karena ada dorongan dari angin. Begitu juga dengan gunung. Gunung itu tidak bergerak karena dirinya sendiri, tetapi karena mengikuti pergerakan lempeng tektonik. Wah, menarik ya? Bagaimana mungkin abad ke-7 Masehi hal-hal sedahsyat itu bisa dibuktikan dengan keterbatasan teknologi yang ada pada waktu itu. Tentu saja ini bukti nyata, bukti kemukjizatan Al-Quran itu nyata.
kebesaran Allah itu nyata. Semoga dengan konten ini kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.